Oke, cek sound cek. Nah, suara-suara yang jelas ya. Kedua videonya. Oke. Insyaallah suaranya jelas kawan-kawan. Jelas, Kang. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Tani. Kita mulai aja ya, karena teman-teman mungkin lagi di jalan. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertemuan perdana kita. Kita 2 bulan ini ya, dari mulai Desember dan Januari ini kita akan lebih banyak interaksi. Saya berharap kawan-kawan juga bisa ada berkesinambungan ya, baik itu nanti kita by Japri ataupun kita by grup ya. Insyaallah besok kita akan invite grup. Karena kenapa tidak dimasukkan ke member area dulu? Karena pengalaman-pengalaman banyak kawan-kawan yang bingung nih, belajar dari mana. Nah, saya akan memulai kita mukadimah ya, pengenalan di awal, karena ini penting sekali perubahan dari Meta Ads 2023 ini luar biasa ya. Mulai dari interaksi, mulai dari interest, audiens dan sebagainya itu banyak sekali hal-hal yang teman-teman harus bisa pelajari. Karena ini ada 4 materi yang tidak semuanya malam ini saya sampaikan karena malam ini cukup kita untuk pengenalan apa aja sih update-update-nya gitu. Nanti pekan depan kita ketemu lagi. Syukur-syukur di hari Minggu ya. Semoga semoga waktunya pas hari Minggu besok kita akan mulai lagi pertemuan yang kedua. Insya Allah update-update-nya saya akan info di member area atau di grup WhatsApp. Teman-teman belum saya masukin semua. Saya akan masukkan nanti di esok hari sehingga setidaknya ada rasa ya kita akan belajar bersama-sama. Baik, kawan-kawan kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Irna ya, Pak Dwi Ayu sama Mas Tony. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya ada sedikit apa namanya? Saya mau cerita mengenai perubahan Meta Ads yang saat ini ya. Saya share aja dulu deh ya. Apa namanya? Share screen-nya. Kalau suara saya kurang jelas nanti di info aja di apa namanya? Di itu, di chat ya. Tadi memberikan sebuah catatan ya. Jadi ini kalau kita beriklan hanya image aja itu beberapa klien atau saya pribadi juga kurang kurang greget ya. Sekarang pakai menggunakan iklan menggunakan video. Nah ini video udah banyak sekali ya mulai dari mobile ya Capcut atau ada OpenAI ya, Artificial Intelligence dan juga banyak fitur-fitur lainnya. Kalau saya sendiri masih editornya pakai Filmora ataupun menggunakan Camtasia. Lalu juga pakai yang video pendek, maksudnya berkuasa ini dia tuh lucu-lucu gitu. Banyak kan video-video Cina tuh yang pendek-pendek. Nah itu bisa disinkronisasikan dengan apa yang akan kita praktekkan gitu. Nah disinilah berkuasa itu maksudnya luas ya. Saya lihat ya, yang luas ya. Luas jangkauannya. Karena di sini nanti materialnya kan berkesinambungan. Ketika teman-teman bermain di Shopee Affiliate harus menggunakan video. Karena kalau menggunakan gambar aja itu kurang maksimal. Maka membutuhkanlah video untuk menjadikan daya tarik bagi orang yang akan melihat dari konten kita. Gitu. Nah, di sini nanti kita membuat 2 bagan ya. Nanti ketika pembahasan mengenai Shopee Affiliate, bahan pertama adalah organik, yang kedua adalah paid. Organik ini kita akan membuat suatu akun yang dikhususkan ya. Walaupun tidak akun kita pribadi, tapi akun yang memang kita khususkan untuk kita share link dengan menggunakan editor video. Ya. Terus kalau karena kita malu nih live di Shopee ya, secara live seperti malu. Nah, saya sendiri juga untuk di Shopee nggak live ya, hanya share video dan menggunakan organik. Lalu bagaimana dengan iklan? Iklan memang ada 2 metode, dengan Cipas atau dengan sebar link. Nanti saya kasih contoh.
Lalu yang ketiga adalah, TikTok notifikasi ya atau, sekarang tuh Facebook sendiri lebih banyak, video ya, video reel ya atau video-video yang membuat, jarang interaksi by text sekarang. Seperti halnya kayak Instagram, karena mereka mengikuti era zamannya seperti halnya TikTok ya. Dan bagi yang kita suka untuk mengetik, maka ada thread ya yang, dikeluarkan oleh Facebook itu sendiri. Lalu yang keempat adalah iklan yang, shoppable ya akan diterapkan, Facebook. Sebenarnya ini adalah, Facebook konsisten menyempurnakan fitur Facebook Shop ya. Dari waktu ke waktu, Facebook Shop ini muncul 2020, tapi hitnya nih tahun-tahun ini ya. Ini seperti adanya katalog dan menyempurnakan aplikasi ya, Facebook, lalu, Instagram. Ya ini hitnya sekarang. Lalu di Indonesia ya, ini, saya kasih catatan ya. Ini pada di bulan Februari 2023 itu ada lumayan ya, bahkan ada penurunan sih sebenarnya. Karena banyak, anak milenial yang pindah media sosial ke Instagram ataupun ke TikTok ya, khususnya TikTok. Dan didominasi sekarang 2023 itu adalah, laki-laki ya. Kalau dulu lebih banyak perempuan, sekarang laki-laki dan yang berjenis kelamin perempuan tuh sekitar 47%-nya, lalu yang 31%-nya ini dari kelompok usia 18-24 ya. Tapi kalau kita iklan di usia segini kayaknya nggak relevan ya, karena minimal kita pakai iklan berbayar itu minimal 25 tahun, ya. Nah, adapun untuk yang 30,5% dari kelompok usia 25 sampai 34, lalu sisanya ya ada 16% tuh 35, 44, lalu yang 9,8% itu adalah ini usia remaja ya. Nah, kita main di usia segini nih, usia-usia ini. Nah, nggak jarang ya, karena saya sendiri kebetulan juga promosi frozen food ya. Ada yang klien kita yang ada dari beberapa daerah ya menggunakan jasa saya itu menggunakan, produknya frozen food. Target saya itu kemana ke ibu-ibu atau ke bapak-bapak yang benar-benar spesifikasi dengan, produk yang disukai. Contohnya dia, dendeng sapi, terus dimsum, siomay, pempek, apalagi ya, keripik ya, keripik apa namanya tuh? Oh, kentang 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 Mustafa, ya. Jadi itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau teman-teman yang promosinya project fashion ya, itu di angka 2 usia ya, usia red seginilah ya, 25, 34 ya. Kalau mau main food di angka mulai 25 sampai 44 main food. Ya ini tidak relevan banget lah, karena ini anak-anak sini anak-anak yang, baru mengenal ya 13, 17 ini baru banget kenal Facebook dan lebih banyak konten-konten yang kepuasan dirinya sendiri gitu. Terutama juga yang usia-usia yang muda seperti ini bukan target kita. Apalagi sekarang Facebook sudah ada minimum usia ya 21 tahun. Oke, kita lanjut ke apa namanya, dashboard ya. Ini gue ada klien yang sedang berjalan iklannya. Saya buka aja. Oke. Kalau sekiranya kecepatan di instruksi aja, apa dikasih not kecepatan nih Kang. Nah, eee, semoga bisa kelihatan ya, kalau nggak kelihatan saya gedein dulu. Semoga sih kelihatan ya, karena khawatir teman-teman yang akses dari handphone nggak kelihatan. Oke ya, minimize dulu. Nah, di sini produknya dia apa, produk itu adalah, minyak kemiri ya. Jadi dia jualan minyak kemiri, kita mulai jualan itu dari di bulan, November nggak salah ya, oh 3 November.
3 November sampai 8 Desember hari ini. Kenapa, sedikit, karena budgetnya dia hanya di angka Rp35.000. Iya, tapi saya maksimalkan karena budgetnya mereka. Karena ini, mereka dapat 14 dan saya bilang sama klien saya, "Kalau bisa main jangan satuan, tapi main reseller." Maka produk yang dia jual adalah reseller. Mbak Irna ya? Mbak Irna. Mbak Irna sama Mbak Hajar sama nggak ya? Oh, beda-beda. Oh beda. Karena nih Mbak Hajar nih, Mbak ini dari Tangerang. Kalau Mbak Irna di mana posisinya? Ku produsen di Kota Bogor. Wah, alhamdulillah. Ya udah nih saya keluarkan juga sekalian ya. Karena ini dari home industry juga ya, saya Ya, keluarin aja nih. Sebentar saya baca kemiri ya. Nah, ini adalah LP dari ininya dia. Apa namanya? LP-nya kebetulan saya yang buat ini untuk menarik ya, jadi reseller. Lalu saya buatkan beberapa orang-orang di luar sana mau jualan tapi bingung. Lalu kita kasih ya produk-produk ini, foto-foto produknya dia. Lalu kita berikan benefit-nya. Lalu, nah ada satu pesan dari si customer itu, klien kita ya, tampilkan ininya nih, apa harganya, gitu. Nah sebenarnya saya menyampaikan memecah harga ya, tapi karena klien minta, "Kang dikeluarin aja semua harganya, reseller, agen, distributor," ya udah kita share. Dan subhanallahnya dari Sulawesi ada yang order 50 botol ya. Dia kemarin di agent. Laporan 50 botol dengan harga 22.000 dikirim ke Sulawesi. Oke, terus dan juga dapat reward nih 100.000 katanya kemarin. Hmm, ini oke. Nah, di sini saya bilang sama klien saya tuh kalau bisa setiap reseller tuh dikasihkan landing page-nya supaya menjadi daya tarik si penjualnya nanti atau resellernya. Nah, inilah saya berikan aksesnya. Resellernya, karena hmm, setiap reseller dia mendapatkan landing page masing-masing gitu, masing-masing yang untuk menjualkan produknya. Nah ini sales page-nya ya. Sales page-nya karena titik poinnya beliau minta kalau bisa untuk penumbuh rambut, Kang. Gitu. Oh, ya udah kita buatkan nice-nya ya. Lalu di sini dia ternyata juga jual promo untuk paketan. Kita scroll ke bawah, scroll. Oke. Nah ini untuk anak ya. Foto dari dia ini. Nah ini ada paketan ya, paket rumahnya 3 hari, free ID member 90.000 dapat 3 ya. Tadi harga satunya 35.000, tapi di sini dia membuat promo. Ada ini promonya ini. Simple sih. Karena di sini juga saya diminta oleh teman-teman di Tangerang ini, gimana caranya ketika kita jualan di Facebook Ads dengan budget yang minim ya. Karena dia ngasih ke saya itu budgetnya minim lah. Makanya di sini saya keluarkan budgetnya minim gitu. Budgetnya minim hanya 35.000 sehari. Yang pertama adalah reseller Jakarta, strip Indonesia. Kenapa? Saya Jakartanya sendiri, saya targeting dan Indonesia saya targeting sendiri. Lalu ada ini Jawa Barat ya, Jawa Barat dan Jawa Tengah, tapi ada Indonesianya juga. Nah, ini ada 14 lead yang masuk dari bulan 3 November sama 8 Desember, tapi dia closing itu ada yang 50, ada yang 10, ada yang 30. Jadi memang kan targetnya adalah reseller dan agent. Bagi saya menguntungkan sekali ya, karena ini budgetnya yang dia baru ngeluarin biaya 241.000 di iklannya. Oke, kita lihat bagian dalamnya ya.
kita bagian dalamnya. Di sini saya ngebagi dua, yang khusus Castle Jakarta, saya naro apa ya, budget ya, budgetnya di adsetnya. Ya. Jadi bukan CBO di adsetnya. Jadi di sini tidak ada budgetnya di sini. Dan ini saya kasih kampanye prospek ya, bukan konversi. Tapi di yang satu lagi saya masukkan ke konversi. Oke, ini adsetnya. Kita cek di adset. Nah, asetnya kita masukkan situs web, lalu walaupun kampanye prospek, tapi kita ngerjain jumlah konversi. Lalu, nah ini Mbak Irna bisa contek nih. Di sini saya ambil 35.000 ya sehari. Lalu prospeknya meningkat dari hari ke hari. Tapi memang ada poinnya ya, jam 10 malam dimatiin, jam 3 pagi hidupin lagi, jam 10 malam matiin, jam 3 pagi gitu. Karena kalau nggak begitu, sayang ya punya budget minim, tapi kita apa ya, tayang terus, sayang uangnya. Jadi kita mulai jam 3 pagi hidupin, nah banget maksudnya kita bisa buat tahajud, lalu hidupin ini iklan, nah malam mau tidur jam 10 kita matiin. Nah, ini saya jalankan dari produk ini ya. Lalu di sini 25 sampai 33 targetnya khusus perempuan, karena memang targetnya perempuan ya. Nah, di sini target terpencil kayak saya masukkan media sosial, orang suka media sosial, dan Facebook Lite, Facebook Lite. Apa ya? Facebook yang nggak terlalu berat lah di handphone. Banyak kan di luar daerah, kayak mungkin ya di luar Jabodetabek, Kalimantan, Sulawesi. Mereka itu kadang akses Facebook itu kalau pakai facebook.com yang kayak kita pakai saat ini, mereka agak lama, sehingga mereka menggunakan Facebook. Coba juga saya masukkan income ya, yang suka saya mendapatkan dapat uang dari reseller, lalu industri rumahan, influencer, passive income, peluang usaha, dasar dan uang nih saya masukkan juga. Nah, WiFi, kenapa kita masukkan juga? Karena ada orang yang akses menggunakan WiFi, ada akses menggunakan 4G. 5G ini belum ada ya di fitur Facebook-nya, karena belum semua di Indonesia menggunakan 5G handphone. Lalu admin ya, admin ini saya masukkan, admin retail. Lalu oke, pendapatannya saya menggunakan manual, menggunakan hanya handphone saja gitu. Di mana iklannya di Facebook aja, Facebook dan Messenger. Karena kalau Instagram harus menggunakan video, benar-benar video. Karena ini home industry produk Miri ini, maka fotonya apa adanya dari dia, akhirnya kita buat sendiri gitu. Kita coba bikin flyer sendiri, makanya kita fokuskan ke Facebook. Dan ini kita masukkan ke beranda, dan tentunya kita hanya main di mobile saja, tidak main di desktop ya. Oke ya, tidak semuanya saya checklist ya, karena fokusnya ke Instagram, ke Facebook, mohon maaf. Oke, di sini, nah ini Android ya, fokus ke Android. Lalu, nah aset iklannya, ini iklannya ini. Nah, ini Mbak Ina bisa contek nih iklannya. Di sini saya pakai iklan. Juga. Ya, ada 16 section ya, atau 16 tempat yang saya masukkan gitu. Oke. Ini tuh ya. Pilihan tepat untuk penghasilan tambahan. Nah, ini saya buat sendiri nih flyernya. Lalu klik di sini selengkapnya atau daftar sekarang. Lalu di sini marketplace, terus Facebook beranda video. Lalu ini ya Messenger saya masukkan juga di sini. Oke, ini Messenger, iklan stream. Nah, di iklan stream sih saya menggunakan gambar yang berbeda ya. Seperti ini gambarnya. Oke, link directnya tetap ke landing page-nya si seller.
Lalu saya pakai 3 iklan. Kenapa pakai 3 iklan? Nanti saya jelaskan ya. Di sini saya buat apa namanya konten ya. Gambar ya. Nah, ketiga perempuan, terus pilihan tepat untuk penghasilan tambahan ya. Headline-nya seperti ini. Lalu satu lagi saya buat ini ya, agak panjang kayak ini. Nah, ya. Kenapa 3 ya? Karena karena kita dapatkan satu iklan aja, masuk nih ke beranda kita di handphone, belum tentu kita langsung klik ya. Karena biasanya kita baru bisa klik itu ketika iklan yang kedua dan yang ketiga atau yang seterusnya. Itu nama kalau seterusnya adalah LA, Like Audience atau Retargeting. Maka untuk tahap awal beriklan, teman-teman harus menggunakan 3 ads ya, atau 3 materi iklan. Oke. Nah, kenapa 3 materi iklan? Sehingga si targeting kita, misalkan pagi ini dia dapat iklan gambar warna merah, lalu siang dia dapat iklan gambar warna biru, dan sore kita dapat gambar warna merah, warna kuning. Jadi setiap kita buat iklan tuh beda-beda warnanya. Kayak ini saya buat warna backgroundnya putih. Lalu di sini saya buat desain juga warnanya biru. Lalu lagi warnanya ya gradasi ya. Jadi yang lebih menonjol. Oke. Nah, bagaimana yang satu lagi? Ini kan adset ya. Karena sebelumnya saya udah riset di Jakarta, lalu saya tembak lagi Indonesia, ternyata hasilnya memuaskan. Lalu saya tembak lagi yang campaign dari CBO, yang budget uangnya itu ada di campaign. Ya, sini perbedaannya sebenarnya. Nah, kalau uangnya atau budgetnya ada di campaign, maka dia munculnya di campaign. Kalau budgetnya ada di adset, ya biasanya munculnya hanya di adset saja. Tuh, adset sini muncul. Ya, perbedaannya itu kalau kita pakai sama agak mahal sih ininya. Tapi namanya juga kita mencoba, boleh kita coba. Kita mainkan 2 metode tadi. Nah, ini yang satu lagi menggunakan dananya satu ya, kita punya dana 35.000. Tapi kita pengen 2 adset ya. 2 adset dan 3 ads. 3 kali 2 ada 6. Contoh gini. Di sini kan campaign-nya namanya reseller ya, minyak kemiri, lalu di bawahnya ada adset 1 sama adset 2 ya. Karena ini kenapa adset 1, adset 2? Saya menggunakan itu satu lokasi targetnya ya. Ini hanya dengan uang 35.000 ya. Lalu saya pakai adset satunya nih. Di sini target lokasi sama Indonesia. Ya, di sini saya pakai peristiwa konversinya prospek ya. Ini konversi ya, saya pakai konversi. Lalu Indonesia, oke, lokasinya Indonesia. Ya, ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Lalu usianya sama, yang membedakan adalah dari interest-nya atau targetnya. Bisnis, sales, social media, afiliasi, dropshipping, admin halaman ya. Lalu yang adset yang nomor 2, lokasinya sama tapi bisa membedakan targetnya aja. Targetnya adalah orang tua. Jadi ibu-ibu yang punya anak usianya segini nih dirinciin lagi. Ya. Terus tetap interaksinya adalah handphone dan juga perempuan. Lalu materi iklannya gimana, Kang? Materi iklannya sama kok. Saya samain materi iklannya. Tidak ada yang beda, sama. Ya, karena yang membedakan itu hanya orang-orang target iklan kita. Lalu yang poin pentingnya adalah update itu di mana sih, Kang? Update-nya Facebook Ads itu di mana? Nah, saya juga jelaskan ya di sini. Di sini dari tampilannya udah
luar biasa ya. Di sini bisa kita buat baru, lalu ini ada sistem lelang ya. Kalau teman-teman punya offline bisa di sini reservasi ya. Karena hanya menggunakan dua ini aja. Brand jangkauan atau interaksi baik chat atau apa namanya itu WhatsApp ya. Nah, kalau biasanya kita main di dua ini ya, prospek dan penjualan atau konversi. Biasanya di sini agak mahal ya. Nah, kalau kita main CBO atau dana kitanya ada di campaign, kayak tadi tuh di campaign, kita main di penjualan. Tapi kalau dana kita ada di aset, ya kita main di prospek. Ya. Ini strateginya nih, strategi biar teman-teman nanti akan mendapatkan sebuah fitur-fitur nanti ke depannya. Yang kedua adalah di sini nih. Ya, saya ambil contoh ini aja dulu. Namanya tes. Nah, sini nih, ini penting banget ini. Kalau teman-teman Facebook sendiri kan sekarang ada yang udah dibikin sederhana aja lah. Disesuaikan Facebook sendiri yang menentukan nih. Kita nggak pakai ngotak-atik secara manual kayak tadi tuh adsetnya, lokasinya, usianya, gendernya, device-nya, terus apalagi ya platformnya gitu. Nah kalau dipakai ini udah lanjut aja, nanti Facebook sendiri tuh yang akan menghitung ya atau sebenarnya akan menjalankan. Tapi work nggak? Nah ini saya udah ngalamin ternyata enggak ya, tidak sesuai harapan. Yang sesuai harapan adalah apa yang kita ingat, maka kita harus menggunakan prospek manual, ya, penyimpanan manual. Oke, kalau kita tidak menyiapkan manual seperti ini aja nih, ya. Nah nanti kalau kita lanjut tampilannya berbeda, hanya seperti ini aja, sederhana. Ya. Nah karena kita tidak pengen dana kita nih terbuang, ya, maka saya sarankan pakai yang offset atau apa namanya manual ya, settingan manual. Saya hapus dulu deh. Oke. Nah, sebenarnya Facebook sendiri kalau kita jualannya mahal-mahal ya, di atas 200.000, agak kurang work sekarang, kurang lah. Karena rata-rata yang sekarang main di Facebook itu adalah usia-usia yang lanjut ya, yang 40 tahun ke atas, yang mendekati 50. Bahkan ke klien kita yang jualan dendeng sapi itu ada yang beli dia usia 60 tahunan ya. Jadi dia beli dendeng sapi dari Facebook gitu. Nah ternyata kan di Facebook sendiri sudah banyak orang-orang yang usianya itu udah nggak muda. Jadi kalau teman-teman mau iklan jangan disamakan rata semua. Karena teman-teman iklannya gambar. Kalau dulu kan kita sama rata ya, Meta atau Facebook 2022 ke bawah. Kita gambar pengen dipecah, maksudnya di Facebook iya, di Messenger iya, di Instagram iya, semuanya gambar. Tapi sekarang harus dipecah. Kalau mau gambar cukup di Facebook dan di Messenger. Kalau mau main video cukup di Instagram ya. Kalau teman-teman mau videonya lebih durasinya lebih pendek, main juga di Facebook tapi di apa tuh kayak real gitu ya, di Insta Story. Tapi kayaknya kurang kurang work ya, karena video lebih baiknya di Instagram ya. Itu pengalamannya. Saya jalani dari beberapa klien. Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara membuat konten seperti ini nih. Ya. Kang, saya bingung nih Kang, bikin konten-konten begini nih. Ada kata-kata begini. Terus ada kata-kata lah, teks ya. Copywriting. Ya, saya bingung nih copywriting gimana nih Kang. Sehingga bisa menemukan kata yang bagus. Kalau teman-teman bingung, ini teman-teman bisa buka di Open AI ya. Ya, oke, ini saya gedein dulu biar kelihatan. Nah, Open Chat GPT ya. Ini sangat
apa sih ya? Saya selalu gunakan ini ketika saya mau bikin konten khususnya landing page, saya pakai ini. Atau bikin flyer pakai ini. Ya. Nah, seperti apa cara bikinnya gini? 10 headline promosi bentar. Nah, kasih tahu nih ya sama ChatGPT headline-nya. Teman-teman juga nanti akan bikin iklan headline-nya dulu nih. Atau bikin landing page headline ini. Kalau mau bikin flyer headline-nya nih. Ya, setelah headline-nya udah dapat, ini mungkin contoh 10 ya. Kalau teman-teman mau tulis 50, terus aja 50. Kalau 25, 25. Saya tuliskan 10 copy link promosi produk minyak. Kasih tahu. Tapi ada juga yang lebih banyak. Berikan saya contoh copy penawaran untuk produk. Nah, keren kan? Keren kan? Saya nggak udah jadi nih untuk konten apa namanya? Kalau mau bikin iklan atau broadcast atau mau blast di grup atau bikin status, keren nih buat seperti ini ya. Jadi ini membantu sekali nih ChatGPT ya untuk teman-teman membuat sebuah landing page, teman-teman membuat apa namanya copywriting, headline atau flyer dari sini. Saya banyak sekali bikin dari klien-klien ya. Ini klien-klien saya nih jualan apa namanya, banyak sekali lah bikin landing page. Saya selalu pakai itu. Salah satunya ada dari produk haji ya, umroh haji. Lalu yang terbaru ini dari kitchen set ya. Kitchen set. Nah, oke. Lalu gamis ya. Nah, ini dia nih. Produknya murah tapi dijual bandingan apa namanya banyak lah. Kalau nggak salah ada 99.000 deh. Oke, nah ini ada 109. Di 230, B3 297. Tapi rata-rata orang akan ngambil ini nih. Ini pakai berdu nih. Nah, gitu ya. Ini juga 99.000. Nah, yang menariknya lagi, sekarang si audiens tuh lebih ingin memvisualisasikan dalam website itu, karena dia contohnya kayak gini, celana ini lingkar pinggangnya berapa, dia bisa melihatnya maksimalnya sampai berapa sentimeter, lalu dia berupa kancing atau ada sletingnya kayak gini, karet ya dia, lalu bisa dipakai mulai dari 45 80 ya, ini berbagai macam ukuran warnanya, harganya 99.000 dapat 5 celana, bayangkan. Salah satu kliennya. Nah, menarik kan? Jadi Facebook itu sendiri sebenarnya berapa update-annya lumayan sih. Tapi hanya saja kita ya, kita tuh pengen instan gitu, pengen instan. Tapi kan keinstanan kita ini tidak bisa sekarang di Facebook ya. Tadi baru aja menjelang maghrib itu ada member yang bertanya apa perbedaannya iklan di Google dan iklan di Facebook. Saya bilang kalau mau mendapatkan interaksi atau traffic yang banyak ya tadi Facebook. Tapi kalau pengen gitu-gitu aja atau pengen dapat rating
nomor satu di SEO engineering-nya Google, maka main di Google Ads. Nah, kedua hal ini, kalau teman-teman punya produk fisik, main di Google Ads ya, untuk rating bintang tentunya. Kalau teman-teman hanya khusus online aja kayak kita nih online, nah itu main di Facebook. Nah, terakhir ya, sebelum saya tutup, saya pengen ngajak teman-teman nih memvisualisasikan bagaimana kita menjadi affiliate Shopee tapi iklannya di mana namanya? Facebook. Ya. Nah, kita masuk ke Facebook. Enggak ya? Tadi saya ketemu. Oke. Apalagi kan di WhatsApp nih, by WhatsApp. Ini apa namanya? Landing page. Kita lihat ini di Instagram. Itu. Oke. Tadi ada sebentar ya. Shopee Fashion. Kalau ini salah satu brand ya. Ini dimasukin. Nah, kalau mainnya modelnya begini, ini mereka pakai Cipas. Karena langsung didirectkan ke sini dan ada apa namanya ya, katalog produknya. Tapi kalau yang affiliate, cara mainnya ada. Sebentar ya, pelan-pelan kita cari. Sebentar. Cari-cari lama nih. Sabar ya. Biasanya cepet dapatnya lama. Biasa ada link dia di sini. Di sini tuh ada link. Kali nggak ada. Tadi tuh sore saya scroll ada keluar. Ya, sampai kita. Living back tapi pakai kipas gitu. Karena linknya di bawah tuh. Kalau biasa linknya di sini nih, di konten, di copywriting. Ada mau ditanya nggak teman-teman? Sambil saya nyari link Shopee nih. Banyak sih. Biasanya sih di sini ada tulisan yang direct ke link Shopee ya atau ke apa namanya ya, ke toko Shopee-nya gitu. Jadi dia nggak pakai cipas dia langsung taruh linknya di sini nih di copywriting di materi iklannya. Nah, ini dia nih. Pilihan ibu dan anak. Nah, dia naruh di sini nih. Beli di sini, cek harga di sini.
yang kita klik warnanya. Kalau link yang atas biasanya tokonya sih. Oh, langsung ke produknya. Terus yang kedua, langsung ke produknya. Begini nih, kalau teman-teman main di Shopee Affiliate yang saat ini punya dana 100.000, 200.000, investasikan aja untuk top up iklan sehari 10.000, 20.000, random aja gitu, seluruh Indonesia. Misalnya masuk ke ikhtiarnya kayak gini, Shopee itu. Nah, ini produk-produk ini kan produk risetan mereka, teman-teman contoh aja, iklanin, tinggal nyari tokonya kan, kayak gini tokonya. Nah, 9.000. Biasanya kan kalau Shopee kita sebagai afiliatornya 5% ya. Ya. Terus lagi, nah ini sih yang saya juga main iklannya begini, punya uang 10.000, 15.000 iklan. Contohnya begini ya, yang tanpa cipas ya, tanpa cipas sekalinya. Copywritingnya simpel aja ya, tapi kalau mau dibagusin disilakan. Ya. Kang, kalau misalnya saya lebih sering jualan di IG, karena produk saya kebetulan jual voucher hotel, tapi listnya yang short. Tetap akan lebih relevan kalau settingannya pakai Facebook. Iklan langsung di IG. Oh iya, ya betul. Jadi kalau kita main by handphone aja, iklan di Facebook ya by handphone, itu kurang greget karena kita tidak bisa mengetahui item-item kayak audiensnya, kayak awarenessnya, kayak interestnya, kayak gendernya, lalu usianya. Jadi memang harus bukanya di Facebook Ads ya, dashboardnya Facebook Ads, bukanya di situ ya. Karena kalau by hemat sendiri kan terbatas ya aksesnya, batas sehingga membuat teman-teman tuh kurang settingannya. Jadi kalau Mbak jual ini ya, voucher hotel ini, settingannya tetap di Facebook, tapi promosi jualannya di Instagram. Coba ya kita cari. Nah, sayangnya ada nggak? Kita cek ya. Jadi Facebook Gallery ini sebagai kita riset dari kompetitor kita nih, ada nggak yang iklanin produknya nih? Kalau ada, wah kita contoh aja nih, gitu kan. Kalau nggak ada, kenapa nggak ada? Gitu. Nah, ini banyak nih. Oke. Tuh, dari 2 Agustus 2020 masih yang diiklanin. Cek dari atas. Aktif ya 6 Desember Traveloka. Oke. Voucher hotel. Ini nih bolu susu. Skuter. Wah, result hotelnya. Nah, jadi itu ya, Mbak Dwi Ayu. Kita kalau mau jualan, riset aja dulu nih, si kompetitor kita banyak nggak? Nah, di sini di Facebook Gallery. Facebook Gallery. Nggak ada nih. Kalian nggak ada nih. Udah nggak ada nih. Oke ya, kita lanjut ke Mbak Irna, tapi nanti bisa ya ke
muncul juga di IG. Kita bisa nggak sih? Bisa. Ya, Mbak Erna. Jadi kan settingannya, saya buka ya sebenarnya. Saya buka si contoh. Oke. Ya. Saya buka, saya buat. Lalu kita pengen prospek ya. Pengen prospek kalau kita lanjut. Karena target kita adalah Instagram. Lalu campaign prospek manual. Jadi pertanyaannya Mbak Irna. Oke. Lalu bikin namanya nih. Iklan produk titik. Nah, kan nama produknya apa? Ini buat judul aja. Lalu di sini kita pakai ini di maka misalkan punya uang 35.000. Misalkan 35.000 di sini. Oke. Lalu kita berikutnya next. Nah, oke, di sini ad set ya, kita bikin lagi ya, ad set iklan di Instagram untuk list kenal produknya. Oke, misalnya kita ke situs web ya, atau kita pengen hasilkan prospek dengan memulai obrolan di Instagram. Klik di sini. Oke. Nah, kita fokus ke Instagram di sini. Nah, nanti cari nih, teman-teman harus punya fanspage. Ya, fanspage harus punya nih. Oke. Oke, layan tidak terima. Teman-teman harus punya fanspage dulu. Ya, misalkan contoh nih, contoh aja. Keluarga. Mungkin belum ke bawah. Ya. Nah, nanti hubungkan akun nih. Akunnya Mbak Irna di Facebooknya dihubungkan nih ke Instagramnya. Biar masih direct. Karena saya nggak sehubungkan ya. Karena ini untuk klien saya. Lalu anggaran jadwal oke kosongkan. Nah, lokasi saya pengen lokasi Indonesia aja. Saya pengen lokasinya Jawa Barat berarti provinsi Jawa Barat aja gitu. Nah, tapi kalau teman-teman pengen hits banget ya, kalau jualan tuh di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jabodetabek. Ya, Jawa Timur agak sulit ya, karena ini sih apa namanya ya, ongkirnya agak mahal. Kalau udah masuk daerah-daerah sana tuh kayak Kalimantan, Sulawesi, Papua, ongkirnya Masya Allah dah. Kita pengen main, Kang, saya pengen mainnya di Jawa aja dah. Jawa Tengah kita cari center Jawa. Oh, nggak ada. Enggak. Oh, enggak juga. Ya, enggak juga. Jawa Tengah. Kita nyari nih provinsi. Mana enggak keluar? Jawa. Java. Nah, Jawa Timur keluar nih. Mana? Nah, kita pengen main Jakarta. Nah, kalau kita pakai dashboard ini kan enak loh kelihatannya ya. Ini lokasi-lokasi yang hits banget nih. Main product vision. Ya. Oke, kita pengen sini kan saran pemirsa ya. Penempatannya manual. Nah, di sini saran pemirsa ada warga 1, 5 sampai 36. Oke. Jenis kelaminnya perempuan misalkannya.
One aja. Lalu, nah nanti di sini rinci nih apa-apanya aja. Ini kan aspeknya belum siap ya. Jadi di sini dalam aspeknya halaman Anda menerima ketentuan. Biasanya sih ada member ya atau lamanya usia dari fanspage itu. Ini Instagram ya, fokus ke Instagram. Karena kita fokus Instagram semua nanti dia masuk. Oke, nanti di masalah sini. Diperbaiki dulu ini. Karena fanspage-nya harus diintegrasikan atau disambungkan ke Instagramnya Mbak Irna. Di sini nanti dia warna merahnya akan hilang. Itu ya Mbak Irna. Pak Dedi, Kang saya jual minyak wangi kasturi untuk ibadah, cocoknya di mana jualnya kasturi? Nih Mas Dedi, kasturi kita coba Facebook galeri. Sekali lagi nih, kalau kita punya ide nih pengen jualan, kita cek dulu nih di Facebook galeri, kira-kira ada nggak sih kompetitornya gitu. Cek dulu di sini. Kalau si produk itu nggak ada kompetitornya ya jelek kayaknya sih, nggak bisa dijual. Berarti nggak ada peminatnya. Minyak parfum, parfum kasturi. Nggak tulis. Kasturi. 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 Ya. Oke. Nih, Pak Dedi. Banyak kan di sini? Dia ada mulai iklan 5 Desember baru mulai, 4 Desember. Tapi ada yang paling lama nih kita lihat di sini. Platformnya apa? Kita cari yang aktif di sini. Kita cek tanggalnya karena pengiklan yang paling lama iklannya misalkan dari bulan 7 Mei 2018 sampai misalkan ya Agustus tanggal 31. Nah, produk kasturinya masih jalan nggak? Kalau produk masih jalan berarti ini produk masih dicari oleh orang lain. Tuh, masih jalan ya. Tanggal 2 Agustus 2023 masih jalan. 26 Agustus berarti banget nih iklannya dia. Nah, bagaimana cara nyonteknya? Nah, ini nyonteknya gini Mas. Kita cek dulu kontennya dia ya. Lalu kita letaknya di sini. Lalu kita cek juga nih landing page dia. Gimana sih cara bikinnya? Oh, begini cara bikin. Contek aja. Insya Allah bisa kan ikutin kayak begini. Ya. Ini kayaknya ini jualan apa nih? Nah, pasti kan. Terus tadi ininya oke. Kayaknya dia jualan rupiah ini. Enggak sih kasturi. Nah, ini kasturi. Kasturi. Tuh. Kita cek nih websitenya. Oh, modelnya begini. Oh, ternyata banyak dicari. Kenapa banyak dicari? Iklannya masih jalan. Dari tanggal kapan di jalan? 2 Agustus. Sekarang udah bulan Desember. Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan. Iklannya work banget. Contek aja. Gitu ya, Kang Teddy ya cara. Masih cocok kok jualan di Facebook. Mbak Irna, Kang, baiknya akun Facebook yang digunakan tuh page masing-masing kategori produknya. Kah? Misal, saya punya produk herbal, madu anak-anak, perawatan bayi, dan fashion. Pakaian muslim. Nah, ini bikin iklannya di masing-masing Facebook. Ya, betul. Jadi Facebook itu adalah toko ya, toko kita.
Jadi Mbak Irna punya beberapa kategori produk itu satu flashback atau satu niche ya, satu niche atau satu produk herbal. Ada anak bikin apalagi nih? Apa tadi tuh? Perawatan bayi dan anak bikin. Lalu fashion pakaian muslim bikin, fashion pakaian muslimah bikin. Bikin karena semakin banyak flashback nanti kan di sini kita mau iklan banyak ya. Akan kelihatan nih. Ya. Sini Miri ini kenapa saya bikin landing page murah ya, karena waktu itu pengen nyerang banget tuh maksudnya promosi fans apa namanya jasa landing page tuh jor-joran banget. Jadi saya bikin banyak fans page. Kalau Mbak Irna saya sarankan kalau mau dibikin seperti itu aja. Nggak apa-apa kok. Itu lebih bagus. Tapi akun iklannya satu aja yang banyak. Oke, ada yang mau ditanyakan ya? Sebentar lagi 9:30 nih. Mungkin ada mau istirahat karena pembahasan pertama tidak terlalu, saya berharap teman-teman bisa memahami dulu nih, baiknya di Instagram kah iklannya, baiknya di Facebook kah, di Messenger kah, atau nyetingnya di mana, lalu risetnya gimana. Tapi kan teman-teman udah sedikit lah sedikit paham. Nanti di video tutorialnya lebih komplit lagi nih, di video tutorial yang teman-teman akan bisa akses besok di hari Sabtu jam 2 siang akan lebih komplit bagaimana riset produk di Google Trend, bagaimana riset kompetitor, bagaimana kompetitor bikin konten, bagaimana kompetitor bikin landing page, bagaimana susunan copywriting kompetitor, dan sampai kita iklan di platformnya Meta Ads kita atau Facebook. Oke, lagi banyak. Oh iya kerja, Dwi ya. Sekarang WA kan juga bisa iklan. Saya kurang tahu iklannya bakal muncul di mana. Oke. Iklan WA. Kasih ya. Biasanya kalau iklan WA, dia munculnya kalau di sini kan adalah link landing page ya. Link landing page. Kalau iklan WA, dia munculnya tombol WA. Ini landing page semua. Ya. Dia muncul di sini pesan gitu. WA. Oh di fashion. Saya kita cek dulu. Sepi. Ini dia nih. Ini Mbak Dwi. Nah, nanti dia lanjut nih WA nih. Sini nih munculin. Kirim pesan tuh kita kirim pesan. Klik direct. Gitu. Ya, direct ke WA. Nanti masuknya di mana? Nah, ini pasti ada ketentuan di sini kalau kita iklan menggunakan WhatsApp. Di sini kok enggak ya? Biasanya di campaign ini sih. Campaign konversi ya, atau kontak. Kita buat. Bisa buat interaksi. Nah, kalau kita interaksi, ada WhatsApp ya. Lalu di penjualan juga ada WhatsApp. Nah, kalau kita ingin banyak interaksi di WhatsApp juga bisa. Kita masuk cek di sini ya WhatsApp-nya. Kita mau lihat settingan WhatsApp.
ya kan? Aplikasi pengiriman pesan, ajak orang interaksi dengan merek Anda di Messenger, WhatsApp, dan Instagram. Nih dia nih, kan? Ya, karena ini saya belum kan nanti teman-teman hubungin nih Mbak Dwi, hubungin di sini, hubungkan akun Instagram, hubungkan akun WhatsApp. Nih, kalau kita klik sini, masukin nomor teleponnya, masukin kode negaranya, nanti ada notif kode OTP, masukin aja di situ. Ya, biasanya sih kalau kita pakai campaign kontak itu lebih murah daripada kita pakai campaign prospek ataupun campaign penjualan. Sebenarnya campaign, insya Allah paham ya, campaign yang ini nih, namanya campaign itu ini campaign. Pilih tujuan kampanye, nah awareness, traffic, interaksi. Nah biasanya lebih murah-murah itu interaksi ya. Kalau mau ke WA, interaksi murah. Bisa sampai Rp100 per klik, ada Rp5. Kalau prospek tuh mahal lah, lumayan. Ada yang 9.000, 8.000. Kalau penjualan lebih mahal lagi, bisa 15 ribuan. Kalau yang form, kalau WA bisa 10 ribuan. Di mana sih ketahuan duitnya itu? Di per klik nih. Di bagian. Oke. Ini di bagian ini. Biaya berhasil. Main kan? Per hari ini. Saya dikenakan biaya hasil berapa hari ini? Sama Facebook tuh mahal kan? Mahal kan? Prospek. Kalau mau murah, interaksi. Oke, ada yang bertanya lagi. Oke, jadi materi yang mengaitkan Facebook Ads ke Shopee Affiliate nanti diajarin. Ya. Ya, Mbak Irna nanti diajarin. Step by step. Ini baru mukadimah ya. Lumayan nih, panjang. Karena saya berharap teman-teman bisa komitmen kita konsisten sampai Januari itu. Setiap minggunya kita Zoom meeting, setiap harinya teman-teman chat aja ke saya kita atau kita komunikasi di grup. Tiap pekannya kita sharing di live Zoom, teman-teman setiap harinya ngelihat juga video tutorial yang saya upload ya di membernya itu penting banget ya, karena step by stepnya sambil jalan ya, karena dari empat materi yang teman-teman akan dapat itu semuanya saya tidak upload semua di member Ayah, tapi saya uploadnya pelan-pelan. Maksudnya sekarang kita membahas mengenai Meta Ads, maka video yang pertama akan saya upload itu adalah Meta Ads, Facebook Ads, Instagram, Messenger, settingan, contekan iklan, riset, nah dari situ. Nanti yang kedua kita belajar mengenai landing page. Setelah Zoom meeting landing page, besoknya saya upload lagi mengenai video tutorial bikin web landing page dengan berdua ataupun dengan Elementor. Oke, selanjutnya kita belajar lagi live Zoom dengan Shopee Affiliate. Sudah diterangkan by live Zoom. Saya upload lagi videonya. Jadi nggak semua video itu saya upload di hari Sabtu besok. Ya. Teman-teman bisa belajar pelan-pelan. Terima kasih Mas Tony ya, Kang Teddy. Komitmen insya Allah ya teman-teman, komitmen. Mbak Dwi ya, komitmen semuanya. Ini satu hal yang spesial sekali ya buat kita semua. Karena saya di Facebook itu dari 2017 ya, 2017 sampai saat ini. Dan saya membuka kesempatan untuk teman-teman belajar dengan biaya yang terjangkau. Dan saya belajar dengan Om Albert sama Koh Denny sama Mas Agung. Itu luar biasa lah. Sama Mas Novi juga luar biasa. Dan ilmu itu diterapkan dan saya jalankan. Dan sayang kalau saya aja bisa, teman-teman tidak bisa. Itu sayang kalau tidak saya berbagi sama teman-teman dengan biaya yang terjangkau, tapi mendapatkan kualitas pembelajaran yang hampir sama dengan biayanya jutaan ya di sana. Karena sekarang saya lebih banyak berpikir teman-teman uang yang jutaan di sana atau uang
disiapkan untuk budget iklan ya, atau budget persiapan seperti beli domain, beli hosting, dan sebagainya. Oke ya teman-teman, dan spesial banget nih buat teman-teman yang telah bergabung di hari ini kelas online kita. Yang mau bikin landing page saya buatkan gratis ya, nggak perlu bayar. Nanti teman-teman kalau belum punya domain, pakai domain teman-teman. Kalau teman-teman belum punya domain, beli aja domain yang akhirannya .my.id. Itu harganya kurang lebih 12 ribuan ya setahun. Kalau teman-teman nggak punya hosting, nanti share hosting dari saya. Yang penting teman-teman bergerak dulu, jangan mikirin aduh dananya nggak ada, bergerak dulu. Nanti landing page-nya saya buatkan buat teman-teman khusus ya. Oke, makasih Mbak Irna ya, insya Allah ya. Bismillah Mbak Irna, lagi yang hadir hari ini. Mas Tony ya, Mbak Dwi, Kang Teddy, atur nuhun semuanya. Salam kenal semuanya. Kebetulan saya tinggal di Depok. Kalau ada teman-teman yang di Depok, nanti kita main tatap muka. Insya Allah. Karena sudah 9:30 ya. Biasanya jam-jam segini saya menyiapkan landing page dari klien-klien. Kebetulan besok mau ada launching serba 34.000. Launching usia ya. Dari harga 34.000 ini jasa landing page, lalu ada video-video tutorial, ada banyak hal lah. Nanti teman-teman nggak usah beli, nggak usah, karena teman-teman sudah beli paket ini tuh udah luar biasa. Dan sekarang tugasnya saya yang mensupport teman-teman. Ya, Pak Tony ya, saya Pak Tony. Ini kita main-main ya. Saya Depoknya di dekat Rumah Sakit Bakti Yuda. Saya di sini. Nanti saya main-main ke sana biar lebih akrab lah, lebih enak lah tatap muka. Dan terakhir, kenapa tidak jadi tatap muka offline? Karena teman-teman yang registrasi itu banyak, mereka mau bilang saya nggak bisa hadir karena berbarengan dengan acara-acara mereka. Oh, Mas Tony di itu dong, di Beji ya, Geraha Permata itu. Deket ya, Beji. Ada tol di sana. Oh iya. Nanti saya main-main ke sana ya. Insyaallah. Penting belajar dulu step by step sambil jalan. Jazakumullah khair. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya, insyaallah nanti Mas Tony siapa Mbak Irna sabarin Pak Tony ya. Ya nanti kita samperin bareng-bareng. Nanti apa namanya, kita belajar lagi minggu depan dengan teman-teman yang baru. Sebenarnya teman-temannya di grup banyak gitu. Tinggal saya kompokan aja, karena yang bisa hadir pada malam ini adalah alhamdulillah banget. Jazakumullah khair, terima kasih, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin kalau banyak salah dalam penyampaiannya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Tony. Ya, makasih. Dan mohon Mbak Irna, makasih Pak Teddy, makasih. Ya, izin saya kan ya.